oh ini asinya encer nih, nggak bagus. Nah sebenarnya di dadanya itu kita usap-usap ya seperti itu beberapa kali. Tuhan kasih kita 2 payudara. Sebenarnya bayi itu bisa kenyang dengan hanya 1 payudara. Biasanya ketika ASI kita sedikit dan dikasih saran, udahlah sufor aja dulu. Misalnya nih di bulan pertama udah naik 800 gram, kenapa harus worry lagi sama ASI? Berarti kan ASI kita cukup. Hai Moms, welcome back to my channel. Balik lagi sama Vera Cynthia di konten Sharing is Caring. Nah Moms, hari ini aku mau sharing soal ASI. Karena ASI itu menurut aku gampang-gampang susah ya Moms ya. Apalagi sebagai ibu baru di awal pasti rasanya cukup sulit ketika kita harus menyusui seorang bayi. Pengalaman aku ketika aku hamil, aku mengabaikan soal ASI nih Moms. Jadi aku dulu itu lebih concern belajar tentang mandiin bayi, cara ngebedong bayi, dan lain-lain. Aku sama sekali nggak belajar soal ASI. Yang ada di benak aku ya mengasihi itu ya udah gitu, tinggal susuin aja kayak gitu. Jadi aku nggak berpikir kalau ASI itu perlu paham seluk-beluknya. Dan hari ini aku mau sharing sama Moms semua, siapa tahu ada Moms juga yang lagi hamil, yang lagi mempersiapkan kelahirannya, bisa nonton video ini dan semoga bermanfaat ya Moms ya. Nah, sejak aku hamil di usia 8 bulan dan 9 bulan, sebenarnya udah banyak banget yang tanya, ASInya udah keluar belum gitu ya. Nah, mungkin juga banyak juga sih mungkin Moms yang ASInya itu udah keluar saat hamil ya, tepatnya di trimester akhir. Kalau aku sih dulu sama sekali belum keluar, sampai aku cek gitu ya, pencet-pencet kayak gitu juga sama sekali nggak keluar apa-apa. Dan ketika banyak orang yang tanya ASI aku udah keluar atau belum pada saat aku hamil nih ya, itu juga jadi membuat aku cukup panik pada saat itu, karena aku jadi khawatir aku nanti nggak ada ASInya dan lain sebagainya. Tapi ya udah sih, aku enjoy aja nikmatin masa-masa trimester akhir pada saat itu. Nah, setelah bayiku keluar, ternyata ASIku juga nggak langsung keluar nih Moms di hari pertama. Jadi baru yang cairan bening kolostrum namanya. Tapi kata bidan pada saat itu nggak apa-apa, itu kan bagus kok gitu ya. Nah terus tapi kan belum kelihatan nih Moms, yang ASI yang putih susunya itu kan belum kelihatan. Jadi pandangan orang sekitar aku ya ASInya belum keluar gitu. Padahal kalau kita belajar lebih lanjut, ASI itu keluarnya itu normalnya di 3-5 hari setelah melahirkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ASInya belum keluar di hari pertama melahirkan, itu wajar banget sebenarnya. Dan pada saat hamil sebenarnya sangat wajar juga kalau ASI kita belum keluar. Jadi nggak semua Moms itu ASInya keluar pada saat kita masih dalam keadaan hamil. Normalnya itu ASI keluar ya setelah melahirkan, karena pada saat kita melahirkan itu hormon kehamilannya turun dan hormon menyusuinya tuh naik. Jadi sangat wajar ketika kita masih hamil belum keluar air ASInya, juga itu sangat wajar. Dan ketika Moms sedang hamil tapi ASInya sudah keluar, ya alhamdulillah kan, berarti itu tanda yang baik gitu kan. Tapi banyak juga Moms yang khawatir, takutnya nanti anaknya nggak dapet kolostrum gitu kan. Yang kita tahu kolostrum itu sangat penting ya Moms ya, dan biasanya keluar di saat ASI pertama kita keluar, itu namanya kolostrum, warnanya yang bening agak kuning gitu. Nah itu namanya kolostrum. Kolostrum itu kandungannya bagus ya, terutama untuk antibodinya imunoglobin kalau nggak salah namanya. Nah itu bagus banget, lebih bagus daripada ASI yang setelah nanti keluar gitu ya, di formik dan hind milknya. Jadi antibodinya tuh lebih kuat lah istilahnya seperti itu. Nah banyak juga Moms yang khawatir ketika kolostrumnya itu keluar pada saat hamil, gimana? Apakah nanti pada saat anaknya sudah lahir nggak dapat kolostrum lagi atau gimana gitu kan? Nah sebenarnya nggak ada masalah sih Moms. Jadi nanti pada saat melahirkan, karena hormon kehamilannya turun dan hormon menyusuinya naik, ya kolostrumnya juga nanti akan
keluar lagi seperti itu. Jadi moms nggak perlu khawatir, tetap susuin aja bayinya. Nah moms, bicara soal cairan ASI, sebenarnya bukan hanya kolostrum aja nih moms, tapi ada 2 cairan yang lain, yaitu formilk dan hind milk. Kalau formilk itu lebih ke cairan putih yang bening, dan kalau yang hind milk itu warnanya yang putih susu. Nah formilk itu biasanya keluar pada saat kita menyusui di 5-10 menit di awal menyusui. Nah setelah 5-10 menit itu barulah nanti ASI kita mengeluarkan hind milk. Kalau formilk itu kaya akan laktosa. Laktosa itu bagus untuk pembentukan dan perkembangan otak bayi. Sedangkan untuk hind milk itu kaya akan lemak. Nah, ya, yang dimana lemak ini bagus untuk sumber energi bayi dan juga untuk pertumbuhan bayi dari segi berat badan, panjang badan, dan lain-lainnya gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya bayi itu tetap butuh semuanya, butuh kolostrum di awal pada saat dia lahiran, lalu juga pada saat masa-masa menyusui 2 tahun itu butuh juga formilk dan hind milknya. Jadi kalau misalnya moms, misalnya ada yang judge gitu, oh ini ASInya encer nih, nggak bagus. Nah sebenarnya itu adalah ASI formilk, tapi sebenarnya ASI itu mengeluarkan 2 cairan, yaitu formilk dan hind milk, dan di setiap ASI tuh pasti ada 2 itu. Jadi nggak selalu ASI kita tuh jelek ya, encer gitu. Terkait hal tersebut sebenarnya itu adalah hal yang sangat-sangat keliru ya moms ya. Untuk mendapatkan ASI formilk dan hind milk itu kita perlu memperhatikan durasi saat kita menyusui. Jadi ketika kita menyusui itu minimal itu 10-15 menit, karena supaya bayi itu bisa mendapatkan formilk dan hind milknya itu. Jadi nggak hanya dapat formilknya aja. Jadi kalau misalnya kita nyusuin hanya sebentar-sebentar ganti payudara, biasanya bayi itu hanya mendapatkan formilknya aja. Imbasnya itu biasanya ke berat badan, jadi berat badannya seret. Nah jadi supaya berat badan bayinya nggak seret, tetap bayi itu harus dapat juga hind milknya. Jadi menyusui minimal 10-15 menit ya moms ya. Cairan ASI tetes demi tetes di awal kita melahirkan itu sangat wajar karena menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Saat bayi di awal kelahiran itu lambungnya masih kecil banget moms, sekitar masih sebesar kelereng lah. Kalau misalnya aku mengutip dari halaman artikel IDAI, kebutuhan ASI atau cairan seorang bayi itu di hari pertama itu hanya 5 mili, hari kedua itu 5-15 mili, hari ketiga 15-30 mili, hari keempat 30-45 mili, hari kelima 45-60 mili, dan hari kelima sampai ke hari 14 itu adanya masa ASI transisi. Jadi volume ASI itu akan naik dan semakin matang. Jadi sebenarnya benar-benar settle ASI itu mulai deras, mulai banyak itu kurang lebih setelah 2 minggu di awal pasca melahirkan. Jadi memang perjuangannya itu memang berat banget moms. Jadi moms harus benar-benar sabar sampai paling enggak lewat dari 2 minggu pasca melahirkan. Karena di awal-awal pasca melahirkan itu ASInya kita tuh masih memang benar-benar sedikit karena memang lambung bayinya juga masih kecil gitu moms. Dan satu hal lagi, ketika kita ingin ASI kita banyak mengikuti kebutuhan si bayi, tetap harus direct breastfeeding. Direct breastfeeding itu sangat penting nih moms, karena pada saat kita direct breastfeeding kita akan mendapatkan sinyal dari kebutuhan si bayi lewat air liur bayi yang menempel pada payudara kita. Jadi sinyalnya itu kita bisa dapat dari air liur si bayi gitu. Jadi tetap harus direct breastfeeding. Kalau hanya kita pumping aja, nggak ada sinyalnya kan dari kebutuhan si bayi. Jadi tetap dibutuhkan direct breastfeeding. Nah ngomong-ngomong soal ASI sedikit, banyak banget nih biasanya yang kasih saran biar ASInya nggak sedikit, kita harus banyakin makan bayam, makan daun katuk, daun kangkung, atau sayuran-sayuran hijau lainnya. Memang sebenarnya itu tuh ada benernya dan juga sebenarnya nggak 100% benar, karena kita perlu tahu juga di ASI itu ada 2 hormon yang mempengaruhi. Yang pertama ada hormon prolaktin dan yang kedua ada hormon oksitosin. Kita kenalan dulu ya sama 2 hormon ini.
Nah, hormon prolaktin itu sebenarnya kinerjanya lebih ke produksi ASI. Jadi hormon prolaktin itu pabrik ASINya. Sedangkan untuk hormon oksitosin itu sebenarnya lebih ke kinerjanya ke pengeluaran ASINya. Atau hormon oksitosin ini sifatnya jadi kayak polisi lalu lintasnya lah. Ini ASI udah boleh keluar atau belum? Atau nanti dulu deh keluarnya. Atau jangan keluar dulu deh. Nah, itu kinerjanya si hormon oksitosin. Nah, untuk sayur-sayuran sebenarnya memang bagus untuk produksi ASI. Jadi sayur-sayuran itu lebih ke apa ya? Membangunkan si hormon prolaktinnya gitu. Tapi yang nggak harus sepanci juga, nggak harus banyak-banyak juga, nggak harus berlebihan juga, karena kita seorang ibu menyusui tetap harus makan yang seimbang. Seorang ibu menyusui itu kebutuhan kalorinya itu lebih ekstra ya dibandingkan ketika kita tidak menyusui. Kebutuhannya itu kurang lebih 400 sampai 500 kalori lah kalau nggak salah seperti itu. Dan itu tuh kandungannya itu harus seimbang. Dimulai dari karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, vitamin dan mineral. Kita juga harus banyak minum karena 80% ASI itu mengandung cairan. Jadi benar-benar kita itu nggak boleh kekurangan cairan. Karena supaya juga kitanya nggak dehidrasi ya Mams ya. Dan lagi ASI yang kita produksi itu nggak selalu yang kental. Jadi kalau misalnya kita kurang cairan, biasanya juga ASINya lebih kental. Tapi kan bayi juga kan butuh yang encer kan buat perkembangan otaknya. Jadi tetap butuh juga cairan untuk memproduksi formilnya itu. Nah, untuk sayur-sayuran ya sewajarnya aja Mam sebenarnya. Jadi tetap harus dengan porsi yang seimbang. Jadi jangan juga lupakan soal karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineralnya. Dan setelah itu juga untuk hormon oksitosin kita juga jangan sampai lupa. Kita tuh harus selalu happy. Karena oksitosin itu lebih yang mempengaruhinya tuh lebih ke pikiran dan juga suasana hati. Jadi kalau kita happy biasanya ASINya juga lancar. Kalau kita sedih, cemas, biasanya ASINya jadinya tersendat gitu. Apalagi kalau kita stres. Aku sempat banget stres dan bener-bener ASI aku tuh stuck. Susah banget buat naikin lagi ASINya gitu. Jadi memang bener-bener segala sesuatunya kita harus happy lah gitu, apalagi pada saat kita menyusui, karena kita nggak harus mikirin prolaktinnya aja, tapi kita harus juga mikirin si oksitosin sebagai polisi lalu lintas yang bisa mengeluarkan ASI kita secara lancar. Nah, bicara soal sifat ASI yang supply on demand, ini penting banget ya Mams, harus selalu kita ingat. Jadi ASI itu kan berdasarkan kebutuhan si bayi ya. Ketika kita menyusui anak kita yang semakin besar, otomatis jumlah volume ASI yang kita produksi juga akan mengikuti kebutuhannya. Termasuk juga kandungan yang ada di dalam ASI. Kandungan di dalam ASI itu memang akan selalu berubah-berubah dengan mengikuti perkembangan atau kebutuhan dari si bayi. Kebutuhan bayi usia 3 bulan akan berbeda dengan kebutuhan bayi usia 6 bulan. Jadi kuncinya tetap harus DBF. Untuk ibu-ibu yang bekerja, jangan pernah tinggalkan DBF-nya ya Mams ya, karena DBF ini penting banget sebagai juga sinyal dari bayi ke ASI kita untuk bisa memproduksi ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayi kita. Karena sifat ASI itu supply on demand, jadi kita harus susuin anak kita itu sesering mungkin. Jadi semakin sering kita susuin anak kita, semakin banyak juga produksi ASINya. Semakin sering kita keluarkan ASI kita, semakin banyak juga ASI yang kita produksi. Jadi pumping itu juga sebenarnya penting juga sih Mam, sebenarnya buat nambah produksi ASI. Tapi tetap harus DBF karena hisapan pompa sama hisapan bayi itu beda. Dan lagi kalau misalnya pada saat kita pompa, nanti ASINya tuh ngereload ya hanya sebesar ASI yang kita keluarkan pada saat pompa. Tapi kalau kita DBF, direct breastfeeding, maksudnya nyusuin langsung, volume ASI kita itu akan mengikuti kebutuhan dari lambung si bayi gitu. Semakin kita sering menyusui atau mengeluarkan ASI, akan semakin banyak juga produksi ASI kita. Itu harus Mams selalu ingat.
Dan ketika di awal kelahiran ASI kita masih tetes demi tetes, moms perlu bersabar, perlu berkomitmen, dan selalu tanamkan prinsip kalau ASI moms pasti cukup untuk bayi.